Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan. Sehingga di masa sekarang ini kita masih tetap bisa mengikuti peran kita sebagai seorang siswa, yaitu belajar secara daring. Semoga pembelajaran daring ini membuat kita menjadi anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki kreativitas yang tinggi, ya, memiliki kemauan yang kuat, kreativitas yang tinggi, dan memiliki semangat yang tinggi pula untuk tetap belajar walaupun tidak datang ke sekolah. Karena apa? Pada hakikatnya dimanapun kita berada, ya, sebenarnya kita bisa belajar, baik di rumah, baik di sekolah, ya, dan usia sampai berapapun kita pada hakikatnya masih bisa belajar. Semua terpulang kepada pribadi-pribadi kita masing-masing. Jadi seperti Ustazah ambil contoh, misalnya kita belajar secara daring, guru memberikan materi jarak jauh dan siswa mengerjakan dan mendengarkan, mendapat pembelajaran, mendapat teori, mendapat tugas, mendapat latihan juga dengan jarak yang jauh. Jadi jarak sebenarnya tidak menjadi alasan untuk kita membuat itu menjadi alasan untuk malas ataupun jenuh dalam belajar. Ya, jadi kita nikmati saja, kita jalani saja dengan ikhlas, sehingga hasil yang kita dapat nanti akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi banyak hikmah yang terkandung dari proses pembelajaran daring ini. Kita akan terseleksi menjadi siswa-siswa yang mempunyai kemauan yang kuat atau tidak. Jadi seleksi alam inilah yang membuat kita menjadi maju atau mundur. Maka jadilah siswa-siswa yang menikmati, ya, dengan ikhlas pembelajaran daring ini, sehingga kita bisa menjadi siswa yang menang dalam seleksi alam ini. Ya, kalau belajar biologi kan istilahnya seleksi alam itulah yang membuat hewan itu hidup, ya. Jadi kalau dia sudah punah, dia tidak bisa mengikuti perubahan yang ada pada alam, maka dia akan menjadi hewan langka. Jadi lama-lama dia bisa punah. Begitu juga seleksi alam yang kita alami pada saat sekarang ini. Maka insya Allah kita semua punya tekad yang kuat, punya semangat yang kuat untuk menjadi siswa-siswa yang menang dalam seleksi alam dari pembelajaran daring ini. Oke, kita lanjutkan ya nak. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya? Insyaallah semua makin sehat, semangatnya juga makin sehat, kesehatannya juga makin sehat, dan jangan-jangan juga berat badannya semakin meningkat, ya kan? Nah, kemudian sebelum belajar senyum dulu nak, senyum, ya, rileks, jangan bawaannya suntuk, senyum, ya kan? Karena dengan senyum akan membuat saraf-saraf kita, ya, itu menjadi lebih baik. Ya, kemudian kita tadi sudah membuka dengan lafaz basmalah, ditambah lagi kita senyum, kemudian ditambah lagi kita sudah ikhlas dengan keadaan sekarang ini, sehingga kita siap menjalani dan menikmatinya. Jangan lagi banyak mengeluh. Dan satu lagi sebelum saja mulai, masalah tugas, ya, masalah tugas. Kalau ada yang keberatan Ustazah memberikan tugas setiap jumpa atau setiap pertemuan, tunjuk tangannya ke atas, ya. Tunjuk tangannya. Kalau dulu dalam kelas tunjuk tangan, ya. Kalau di sini Ustazah bilang japri saja secara
pribadi. Misalnya Ustazah hana keberatan lah Ustazah itu setiap masuk ngasih tugas. Ya. Japri, enggak Ustazah tandai kok. Enggak ada pengaruhnya sama apapun. Jadi kamu nyantai saja, kamu tenang saja. Kalau memang merasa keberatan, ada kendala-kendala atau ada masalah-masalah, silahkan disampaikan. Ya. Jadi nanti Ustazah bisa memperbaiki untuk kedepannya bagaimana mencari solusi dari apa yang anak-anak Ustazah alami. Karena masih ada yang dia menyetorkan tugasnya itu istilahnya hari ini menyetor, misalnya minggu depan absen, minggu sekali laginya nanti, minggu depannya lagi menyetor, minggu sekali laginya absen gitu ya. Istilahnya dia lompat-lompat. Jangan ya. Ya, lagipun kan selalu jawaban Ustazah itu gini. Soal yang Ustazah kasih itu tidak pernah lebih dari 3 nak. Dalam waktu 10 menit kamu bisa mengerjakannya. Bahkan soal itu terkadang mirip sekali dengan contoh soal yang Ustazah kasih. Apalagi kalau pembelajaran matematika. Ya, dengan teknologi sekarang, kamu melihat aplikasi saja sudah muncul jawabannya. Tinggal kamu memahami dari mana sehingga kamu bisa mengerjakan soalnya dengan sendiri. Oke? Jadi yang merasa keberatan, yang punya masalah silahkan japri Ustazah tunggu. Ya, dengan senang hati akan Ustazah baca dan juga dengan senang hati akan Ustazah respon. Ya, kita mulai dengan contoh soal. Masih integral ya, masih integral. Sekarang integral, maaf ya, pulpen Ustazah tadi agak tinggal, jadi yang ada saja kita padakan. Integral tentu, tapi dia bentuk trigonometri. Ini Ustazah kasih satu ya nak ya, contohnya. Oke, ini ya Ustazah lihatkan. Ya, kalau kurang jelas maklum sedikit lah ya. Oke, perhatikan. 0 batas apa? Batas bawah. Phi per 2 batas batas atas. Phi berapa nak? Berapa dia? Phi dia? Iya, 180 derajat. Jadi kalau Phi per 2 berarti 90 derajat. Tapi kita pakai bahasanya bahasa Phi. Tidak derajat. Sin 2x cos x dx. Ini artinya kita integralkan dulu. Integral trigonometri itu sudah Ustazah kasih ya. Sin 2x cos x ini kan bentuk ya, bentuk trigonometri yang harus kita rubah dulu ke dalam ya, bentuk trigonometri yang bisa diintegralkan ya, kita rubah dulu. Oke, kalau dia ini sebenarnya nggak harus Ustazah jelaskan lagi bagaimana cara mengintegralkan ini ya nak ya. Tidak usah Ustazah jelaskan lagi, tinggal Ustazah tulis saja. Setengah, boleh batas atas batas bawahnya Ustazah tulis ulang. Setengah sin 3x ditambah sin x, ya kan, dx. Dari mana sin 3x ditambah sin x? Dari bentuk ini nak. Ini sudah Ustazah kasih rumusnya ya. Jadi kalau dia bentuk sin AX dikali cos BX gitu kan, jadi nanti hasilnya ini sama dengan sin AX tambah BX 2X tambah X 3X ditambah sin AX kurang BX jadi X. Kalau dia 2, di sini kan nanti bentuk trigonometrinya 2. Kalau 2 jadi 1, berarti kalau 1 jadi setengah, bagi 2 dia. Makanya setengah ini ya. Jadi ini langsung saja Ustazah buat gini. Kalau muncul pertanyaan dari mana cari sendiri. Oke, kita integralkan. Setengah tidak berhubungan dengan ini ya, boleh kita keluarkan
Bolehlah buat lagi. Ini dia. Udah, baru setengah. Kita buat dalam kurung besar. Dah. Sin 3x berarti ini sin AX, berarti 1/3 kita integralkan. Sin menjadi, tengok aja kalau belum hafal ya, Ustazah pun kadang terbalik-balik ini kalau sin cos. Jadi kalau sin diintegralkan jadi min cos, negatif cos 3x ditambah, ini berarti sin x jadi jadi min ya, sin x jadi min cos x. Baru di sini sudah ada batasnya ya nak, bukan integral tak tentu lagi, yaitu 0 V/2. Dah. Baru kita kalikan, setengahnya biarkan sajalah dulu biar enggak repot. Ini kita rapikan, min 1/3 cos 3x ditambah. Ini jadi boleh ya, positif negatif, jadi Ustazah buat aja kurang langsung cos x. Baru batas bawah, batas atas. Dah, perhatikan ya, perhatikan. Baru ini harus kita kalikan kemari ya. Setengah kali min 1/3, min 1/6 cos 3x ya, dikurang setengah kali min, berarti min setengah cos x. Jangan lupa batas bawah dan batas atas. Ketika ada batas bawah dan batas atas, kita masukkan dulu batas atas ke dalam persamaan atau ke dalam bentuk yang sudah kita dapat, baru kita kurangkan dengan memasukkan batas bawah dengan bentuk yang sudah kita dapat. Kan gitu rumusnya ya, FB dikurang FA. Maka kita buat min 1/6 cos V/2 ya, 3 kali V/2 dikurang setengah cos, ganti X nya V/2. Ini untuk FB ya, untuk batas atas ketika kita masukkan nilainya. Baru dikurang dengan FA, berarti min 1/6 cos 3 0 ya, 3 kali 0 dikurang setengah cos V/2 nya, ini kan batas atas berarti X nya jadi 0. Masukkan 0. Udah, baru min 1/6. Gak nampak ya, sudah ke bawah dia. Oke, min 1/6. Di sini kita langsung saja kita cari sudutnya. 90 ini ya tadi, 3 kali 90 270. 270 jadi cos 270. Ayo, berapa cos 270? 0 ya, 0. Kita buat, nggak usah pakai kurung. Di sini 0 dikurang setengah kali cos 90. Cos 90 0 juga ya. Oke, kita buat 0. Dah, ini gini kurungnya ya. Udah pasti ya, 0 0, berarti ini 0. Habis, coret aja langsung. Dikurang, kurangnya tulis karena nanti berpengaruh. 3 kali 0 0. Cos 0 berapa nak? Cos 0. Cos 0 1 ya. 1. Berarti min 1/6 dikali 1 dikurang setengah. Cos 0 kan 1, setengah kali 1 tetap setengah. Berarti di sini kita proseskan positif jadinya ya, 1/6 dikurang, ini juga jadi positif setengah. Baru kita samakan penyebutnya 6, 1 ditambah 6 bagi 2 3, 3. Jadi 4. Gak apa-apa lah ya, kita padakan saja karena ini berhitung. 4/6 jadi 2/3. Iya, sama dia, sama hasilnya 2/3. Oke, Ustazah ulangi dari sini ya. Dari kita masukkan batas atasnya ke dalam setiap yang ada X.
270, cos 270 0, berarti ini 0. Cos 90 juga 0, berarti ini 0, maka di sini semuanya 0. Coret. Ini kurang, tetap kurang, jangan dibuang. Kalau depannya 0 jangan dibuang tanda negatifnya, tanda kurangnya. 3 kali 0 cos 0 1. Cos 0 1, setengah kali 1 kan setengah, ini dia. Nih, min 1/6 kali 1 tetap 1/6. Ini saja kalikan langsung ya, jadi positif, baru samakan penyebutnya 2/3. Oke, artinya masukkan nilai batas atasnya ke dalam X. Udah kita masukkan. Ini hitung, sudah hitung, dikurangkan, masukkan lagi batas bawahnya ke dalam X, hitung lagi, baru si FB dikurang sama si FA, maka dapatnya 2/3. Sama kayak fungsi aljabar, integral fungsi aljabar, cuma bedanya kalau dia nanti trigonometri ya kosin gitu aja, tangen, secant. Oke, sudah ya. Itu integral tentu pada trigonometri. Latihan 1 saja kasih. Ustazah nggak ngasih latihan di grup-grup lagi ya nak. Jadi kalau kamu memang melihat proses pembelajaran yang Ustazah lakukan, maka kamu akan tahu soal nomor 1 apa, soal nomor 2 apa, dan soal nomor 3 apa. Kalau tidak kamu melihatnya, maka tidak akan sesuai dengan apa yang Ustazah perintahkan. Oke, coba Ustazah kasih soal ini. Untuk nomor 1, integral 0 pi per 2 maaf ya, 0 pi per 3 sin kuadrat X dx. Hitung integral tentu ini, hitung berapa hasilnya, dihitung. Nanti aja ngerjainnya ya. Ini soal pertama. Sudah dicatat? Sudah ya. Kalau yang melihat sudah tahu dia latihan satunya. Kita masuki yang kedua. Ya, yang kedua untuk hari ini maksudnya. Integral substitusi. Integral substitusi itu adalah integral dengan memisalkan ya. Ustazah kasih contoh 1. Kita yang ringan dulu ya. Integral substitusi ini masih integral tak tentu ya, artinya belum ada batas atas dan belum ada batas bawah. Integral 5x dikurang 2 pangkat 3 dx. Ingat bagaimana mengintegralkan, bagaimana menurunkan. Jadi dalam integral substitusi kita harus bisa menurunkan dan juga mengintegralkan. Kita misalkan yang dalam kurung ini menjadi U. Ustazah misalkan U ya, 5x kurang 2. Baru DU. Apa DU? DU itu adalah turunan dari U atau derivatif. Derivatif ya. D itu sebenarnya singkatan dari derivatif. Udah? Turunan dari 5x kurang 2 berapa nak? Kalau turunan kan pangkatnya dikalikan sama koefisiennya. Ini pangkat 1. 1 kali 5 baru pangkatnya dikurang 1. Ini pangkat 1 kurang 1 0. Berarti x pangkat 0. X pangkat 0 1. 5 kali 1 5. Ini konstanta. Kalau konstanta diturunkan itu tidak ada hasilnya, 0 juga ya. Kalau konstanta diturunkan hasilnya 0. Tapi kalau dalam integral konstanta itu jadi tetap dia. Jadi kalau misalnya integral dari 2 dx jadi 2x ya. Ini kita turunkan, dapatlah ini du sama dengan 5 dx. Udah,
Baru saja mau buat dx. Gini ya, boleh ya, untuk pertama saja balik. Dah, saja mau mendapatkan dx. Ini saja balik, baru dx, saja mau cari dx, berarti du per 5. Jadi inilah nanti hal-hal yang penting yang akan kita bawa dari proses pengerjaan. Kita misalkan ini jadi u, baru kita turunkan jadi 5 dx. Baru dari du sama dengan 5 dx, kita cari dx-nya, jadi du per 5. Ya, ini dapat, ini dapatnya dari sini ya. Oke, dah du per 5. Baru kita ambil lagi soal kita. Di sini aja lah ya. Integral 5x kurang 2 pangkat 3 dx. Berarti integral u pangkat 3. Ya, ini tadi udah saja misalkan u kan, saja ganti jadi u. Karena ini pangkat 3 jadi pangkat 3. Dx-nya, dx ini kan tadi du per 5. Maka di sini dx-nya saja ganti jadi du per 5. Integral ini kan 1 per 5. 1 per 5 nya kita taruh di depan, u pangkat 3 du. Dah, baru konstanta kita keluarkan 1/5 integral u pangkat 3 du. 1/5 kita integralkan u pangkat 3 jadi 1/4 u pangkat 4 ditambah c. Kalikan 1/20 u pangkat 4 tambah c. 1/20 u nya balikkan, 5x kurang 2 pangkat 4 tambah c. Inilah hasilnya. Oke, Ustazah ulangi. Ini nak soal kita. Ini tadi sudah kita misalkan jadi u, Ustazah gantikan u pangkat 3 tetap. Dx-nya tadi kita sudah dapat ini ya nak, du per 5. Ustazah gantikan si dx ini menjadi du per 5. Ini kan 1/5 ya. 1/5 nya saja taruh sini, u pangkat 3 du, boleh kan? Baru 1/5 nya saja keluarkan, karena dia tidak ada berkaitan dengan u. Dia tidak punya persoalan dengan u, maka kita keluarkan dia. Maka integral tinggal di dalam u pangkat 3 du, 1/5 nya tetap, inilah kita integralkan. Jadi 1/4 u pangkat 4 ditambah c. Kan pangkatnya ditambah 1 kan jadi 4, taruh di bawah, juga tambah 1 jadi 4, taruh di atas, ditambah c. 1/20 u pangkat 4 ditambah c, 1/5 kali 1/4. Baru 1/20 u nya kembalikan ke awal, ke permisalan awal kita, bahwasannya u itu adalah 5x kurang 2 pangkat 4 tambah c. Inilah hasil dari integral substitusi yang kita dapat dari soal ini. Oke, saja kasih waktulah 1 menit. 1 detik apa 1 menit? 1 menit ya, coba kemari. Oke, sudah? Dah ya. Oke, bisa satu lagi saja kasih contoh biar lebih jelas. Contoh kedua, integral Oke, ini ayo sama-sama. U 3x kurang 8 du 3 dx, ya kan? Dx sama dengan du per 3. Dah? Ini langsung sama dengan integral, kita jadikan u pangkat 5, dx-nya gantikan du per 3. Sepertiganya keluarkan, sepertiga integral u pangkat 5 du.
Ada sama dengan 1/3 1/6 U pangkat 6 ditambah C sama dengan 1/18 U nya balikkan 3X dikurang 8 pangkat 6 tambah C. Ayo cepat. Oke, sudah. Sekarang Ustazah tulis latihan untuk nomor 2. Tadi Ustazah buat nomor 1 ya. Oke, nomor 2. Integral 4X dikurang 3. Yang mudah sajalah dulu ya. Nah, ini latihan 2. Ini perintahnya integral substitusi. Oke, integral substitusi. Latihan kedua. Dah. Tulis. Jadi latihannya sudah ada 2 ya, latihan 1 dan latihan 2. Oke, ada 3 menit lagi. Ini saja tampilkan lagi latihan kedua. Ayo ditulis. Ini latihan nomor 1-nya ini. Oke. Udah. Nah, nanti anak saja kerjakan latihan ini di rumah masing-masing. Ya udah, Ustazah anggap ini saja dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi untuk tahap awal untuk integral substitusi biarkan saja bentuk sederhana dulu. Ini kerjakan di buku latihannya nak nomor 1. Ini kerjakan di buku latihannya nomor 2. Cari integral substitusinya ya. Kemudian nanti kirimkan, Ustazah kasih waktu 1 minggu ya, 1 minggu. Kalau ini hari Jumat, maka Jumat depan masih Ustazah terima sebelum pembelajaran matematika. Kita hari Jumat les pertama jam 10 sampai setengah 11. Maka jam 9.59 masih Ustazah terima di hari Jumat depan. Jadi sebelum masuk lagi pembelajaran matematika untuk minggu ke depan, maka anak Ustazah harus sudah mengirimkannya. 1 minggu ya, tidak memberatkan. Ya, jadi kalau dia ingin memang supaya tidak lupa atau tidak terbebani, dia bisa langsung kerjakan, langsung fotokan, maka dia sudah selesai satu proses pembelajaran dan dia bisa melakukan pembelajaran yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada waktu, misalnya ada membantu orang tua atau ada pekerjaan yang harus segera dilakukan, misalnya ada ulangan bulanan yang harus menghafal, maka bisa besok atau besoknya ya sampai 1 minggu. Jadi Ustazah rasa tidak memberatkan ya, dicoba ya. Sudah kelas 12 sudah bisalah melaksanakan hal-hal seperti manajemen waktu ya, sehingga semua tugas-tugasnya dapat terselesaikan dengan baik. Ya, nah Ustazah itu saja mungkin untuk hari ini yang bisa Ustazah berikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik dan kita juga bisa mendapat hikmah dari pembelajaran yang kita lakukan saat ini ya. Jadi kita bisa jadi siswa yang teliti ya, siswa yang bekerja keras, siswa yang bersungguh-sungguh, siswa yang pantang menyerah sebelum dia mendapatkan hasil dari tugas yang dia kerjakan.
Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.